Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Temenggung Adifa di Komal Adifa khusus membahas sejarah Aceh. Kalinya kita membahas sejarah gerakan TPR Husin Al-Mujahid. Pada awal Februari, Al-Mujahid membentuk TPR Tentera Perjuangan Rakyat di IDI sebagai suatu gerakan yang akan dimanfaatkan untuk membasmi seluruh sisa ulebalang di Aceh. Dalam organisasi TPR ini, Husin Al-Mujahid sendiri bertindak sebagai Panglima Revolusi. Perwira stafnya antara lain yang dengar banget dah panglima staf ji yang tanging kiban korelasi dengan masa sekarang nyolong terima ya siap. Perwira stafnya antara lain terdiri dari Abu Bakar Amin sebagai Wakil Panglima, Nudin sebagai Komandan Operasi, dan Abdul Manaf Junaid sebagai Kepala Siasat atau Gerakan Massa. Yang amat menarik dari susunan staf TPR ini adalah adanya dua jabatan jaksa. Yang satu dirangkap oleh Hasanuddin, yang lainnya dijabat oleh Usman Makau. Dalam susunan kepemimpinan ini dapat dilihat sekurang-kurangnya ada tiga hal yang sangat jelas. Pertama, yang bertanggung jawab dalam operasi ini adalah Hasanuddin. Dia sekaligus memberi wewenang untuk melakukan penuntutan di lokasi. Sebagai Komandan Operasi, dia menjabat sebagai jabatan TPR dan mengarah yang dalam hal ini dirangkap oleh pimpinan intelijennya yang disebut sebagai Kepala Staf Siasat. Hal ini tidak berarti bahwa pengerahan massa dilakukan dengan intrik intelijen. Ketiga, adanya maksud untuk melakukan pembasmian jelas tercermin dalam struktur kepimpinan itu yang tidak terdapat jabatan kehakiman, sedangkan ada dua orang yang menjabat sebagai jaksa. Jadi gerakan ini memang sudah disetting sebagai gerakan pembasmian dan melakukan tindakan hukum langsung di lokasi. Di sini jelas terlihat karena tidak hanya jaksa penuntut. Jadi tidak ada jaksa penuntut, yang ada adalah hakim yang menjatuhkan terhadap orang-orang yang mereka tidak sukai. Demikianlah untuk pertama kalinya pembasmian itu mengambil korban para bekas ulebalang yang masih memegang jabatan pemerintah di Aceh Timur. Sebagian dari mereka ada yang ditangkap, tetapi banyak juga yang mereka bunuh. Salah satu di antara yang ditangkap dan kemudian dibunuh adalah yaitu asisten residen Aceh Timur. Kala itu juga tersingkir dari jabatan adalah Tengku Ali Basyah Wedana Langsa dan Tengku Muhammad Arifin alias Raja Karang dari Kuala Simpang. Untuk menggantikan para bangsawan ini yang disingkirkan, TPR mengangkat Tengku Ali, adik daripada Tengku Muhammad Daud IDI. Sedangkan jabatan Wedana Langsa diberikan kepada Abdullah Husin yang saat itu masih menjadi Kepala Polisi Langsa. Untuk setelah melakukan pembersihan di Aceh Timur dan pasukannya bergerak ke utara menuju Sumawé dalam menggerahkan pasukan Al-Mujahid menarik sepenuhnya bahwa gerakan akan menarik perhatian dan kecurigaan kelompok Tengku Muhammad Daud Bereh dan pemerintahan. Pemerintahan waktu itu dipegang oleh kelompok Tengku Muhammad Daud Bereh.
Tak luput pula dari perhitungan bahwa gerakan pasukan mungkin membuat lawan-lawan yang akan dibersih di sepanjang jalan menuju Luk Sumawe menjadi waspada dan bersiap-siap. Untuk menghindari hal itu, dan kalau perlu menghadapi kemungkinan adanya perlawanan terhadap dirinya sepanjang perjalanan, Husain Al-Mujahid merasa perlu untuk merekrut lebih banyak lagi tentara. Oleh karena itu, untuk mengelabui semua pihak, dia mengumumkan bahwa pasukannya akan berangkat ke Sabang untuk melawan Belanda yang ketika itu masih bercokol di Sabang. Ini pasukan Tengku Ibrahim akan sulit ditaklukkan oleh Al-Mujahid sebab Tengku Ibrahim, yaitu Tengku Panglima Agung Ibrahim Cunda, mendapat dukungan yang luas di kalangan rakyat di sekitar Luk Sumawe. Tidak ini, Tengku Ibrahim memang sangat populer sehingga mendapat julukan Panglima Agung. Salah satu sumber dukungan yang dimiliki oleh putra Balang Cunda adalah berkat karisma yang dimiliki oleh pamannya, Tengku Raja Bujang. Tengku Bujang adalah seorang yang sangat alim sehingga sangat dekat dengan rakyat dan dihormati oleh ulama-ulama pusat. Justru karena berbagai kegiatan keagamaan yang dianggap Belanda sangat berbau politik, Tengku Bujang dibuang ke Bovendigul, Papua pada tahun 1922. Tengku Ibrahim tidak mudah terpedaya oleh tipu muslihat Al-Mujahid sebab ia lebih dulu membentuk pasukan sendiri guna melindungi keamanan keluarga Ule Balang di wilayah Luk Sumawe. Bahkan sebelumnya, pimpinan TPR telah merencanakan untuk meleburkan pasukan Panglima Agung ke dalam TPR. Rencana itu muncul karena pasukan ini memiliki persenjataan yang lumayan besar setelah berhasil merebut dari tentara Jepang di Kuala Simpang. Dengan kekuatan senjata yang dimiliki saat itu tampaknya tidak mungkin bagi Husain Al-Mujahid untuk mengalahkan pasukan Tuanku Ibrahim. Apalagi dengan marak terus ke utara sampai ke Kutaraja. Oleh karena itu, ia berusaha mengalahkan pasukan Panglima Agung ini dengan jalan melucuti pasukannya. Untuk itu, Husain Al-Mujahid minta bantuan kepada Tengku Muhammad Daud Ber'eh. Kepada Tengku Muhammad Daud Ber'eh, Husain Mujahid mengatakan dirinya akan ditangkap oleh Tengku Raja Pidi dengan bantuan Tengku Panglima Ibrahim. Permintaan tersebut dipenuhi oleh Tengku Daud dengan mengirim sepasukan tentara bersenjata lengkap di bawah pimpinan Tengku Daud Tangse, seorang tokoh muda yang sebelumnya berperan besar dalam menaklukkan kaum Ule Balang dalam peristiwa Cumbuk. Dengan bantuan Daud Tangse ini, Husain Al-Mujahid berhasil menangkap Ibrahim dan melucuti pasukannya karena Panglima Agung sedang menggerak pasukan atas permintaan Raja Pidi untuk menghadapi pasukan Jepang yang balik. Dengan demikian, tamatlah penghalang terakhir dalam pencapaian ambisi Husain Al-Mujahid. Sekelumit perjalanan dibentuknya TPR Gerakan Husain Mujahid dalam membasmi sisa Ule Balang. Kita lanjutkan. Dalam memimpin, pasukan Husain Al-Mujahid ini sangat longgar, baik penyusunan pasukan maupun anggaran biaya. Dia tidak mengikuti suatu metode perencanaan yang baik. Akibatnya, Husain Al-Mujahid menerima siapa saja yang ingin bergabung
dilihat belakang sosial maupun politik mereka. Ia juga membiarkan pasukannya merampas harta benda, menangkap, membunuh siapa saja yang dianggap sebagai sisa-sisa ule balang. Sekali seorang itu dicap sebagai sisa-sisa ule balang, maka akan sulit baginya untuk melepas diri dari tuduhan DPR. Sangat sedikit orang yang bisa meloloskan diri dari tuduhan tersebut, dan itu pun hanya mungkin bila ada seorang tokoh PUSA yang mau melindunginya. Tanpa perlindungan dari PUSA, ule balang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Sementara perampasan harta dipandang perlu sebagai sumber utama bagi pembiayaan gerakan tersebut. Di samping membunuh golongan ule balang, juga melakukan perampasan terhadap harta yang dimiliki oleh ule balang untuk menggerakkan gerakan TPR pimpinan Husein Al-Ngewah, gerakan TPR yang melakukan pembasmian terhadap sisa-sisa ule balang. Dan itu ada sumbernya kami ambil dari Revolusi Sosial di Serambi Mekah yang ditulis oleh Profesor Nazaruddin Syamsuddin, seorang guru besar UI, UI ya kalau nggak salah ya, yang juga beliau berasal dari Aceh. Ini tesis beliau kalau saya nggak salah ketika beliau mengambil gelar doktor di Australia. Jadi jelas kita ulangi lagi, kita membicarakan ini bukan untuk membuka luka lama atau bukan kita buh kuyun di atas cabok yang sudah kering, tapi kita belajar sejarah agar kita nanti tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama jika suatu saat nanti Allah menghendaki kita nanti bisa mengembalikan marwah Aceh seperti dulu, sehingga kita tidak akan melakukan hal yang pernah dilakukan oleh moyang kita untuk membasmi orang-orang yang kita anggap sebagai sebagai orang yang kita anggap sebagai orang yang bergabung dengan Republik Indonesia, yang pernah terlibat dalam dinas-dinas pemerintah kolonial dan tidak memiliki latar belakang pendidikan agama, dianggap oleh Husein Mujahid sebagai mempunyai hubungan dengan ule balang. Jadi bukan saja ule balang sebenarnya yang jadi korban di dalam gerakan ini. Itu termasuk orang-orang yang mereka anggap kurang ilmu agama atau yang belajar pada sekolah-sekolah umum, itu dianggap punya hubungan dengan ule balang. Umumnya orang-orang seperti ini otomatis menjadi sasaran TPR. Mereka dalam TPR atau dalam membantu Republik Indonesia melalui organisasi non-PUSA. Jadi selain dari non-PUSA itu tetap menjadi musuh mereka. Sebagai contoh misalnya, para pemimpin Persatuan Sopir Indonesia di Beren yang berpendidikan Belanda seperti Naam Rasmadin, Syamsuddin ditangkap dan dipenjara di Takengon. Jadi dalam aksi gerakan yang dilakukan ini bukan saja melibas kaum feodal yang mereka tuduh sebagai kaum feodal, tetapi juga melibas orang-orang yang non-PUSA, orang-orang yang tidak seide dengan mereka. Fakta sejarah memang begitu. Kemudian kendati mereka selalu bekerja sama secara erat dengan non-PUSA dalam pengangkutan pasukan Pesindo dan Mujahidin yang bertempur melawan Jepang di Langsa. Jadi orang-orang seperti Persatuan seluruh sopir Indonesia di Beren, mereka berjuang
mereka berjuang, mereka membantu orang Pesindo, membantu Pusa untuk mengangkut pasukan-pasukannya untuk menghadapi Jepang di Langsa, tetapi mereka tetap akhirnya menerima imbasnya dan mereka juga akhirnya dihukum oleh TPR. Saja sebagai gerakan untuk membersihkan Ule Balang, melainkan juga membersihkan semua unsur non-Pusa dari arena politik setempat. Itulah yang saya katakan bahayanya jika jargon agama digunakan untuk politik. Ketika agama ditunggangi oleh golongan politik, inilah bahayanya. Sehingga terjadi pembunuhan-pembunuhan besar di Aceh. Itu tidak lain tidak bukan ketika agama dijadikan sebagai jargon politik untuk menghantam lawan-lawan mereka yang tidak seide. Ini bukan menyangkut masalah dengan Ule Balang, bukan menyangkut dengan masalah feodal, tetapi juga mengangkut dengan unsur-unsur non-Pusa. Artinya, yang tidak mau bergabung dengan Pusa di dalam arena politik itu akan mereka singkirkan. Yang penangkapan terhadap bangsawan dan pejabat sekuler lainnya tentu menimbulkan kekosongan dalam jabatan-jabatan pemerintah. Namun kekosongan itu segera diatasi oleh TPR. Dalam hubungan itu, atas rekomendasi pemimpin pusat setempat, Al-Mujahid menempatkan orang-orang yang berorientasi Pusa untuk menggantikan pejabat-pejabat yang sudah dibasmi. Begitulah awal mula gerakan DPR sebagai gerakan yang dilakukan oleh milisi pimpinan Hussein Al-Mujahid sebagai gerakan untuk membasmi sisa-sisa feodal.